Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perancangan produk. Anggota kami terdiri dari Rafael Aga Garciano dengan NPM 210611266, Kaila Nazwa Jauhari 210621421, dan saya sendiri Miko Fu dengan NPM 210611454. Untuk outline presentasi kami terdiri dari rumusan masalah, kebutuhan penting desain, konsep alternatif yang tidak terpilih, fitur khusus desain, desain rinci, konsep akhir, hasil analisis eksperimen, model, dan ringkasan. Untuk rumusan masalah dari perancangan produk kami adalah karena terdapat banyak barang yang berserakan di atas meja dan tidak ada tempat untuk meletakkan barang. Makanya, kelompok kami merancang sebuah inovasi untuk menyimpan barang tersebut, yaitu desk organizer. Kebutuhan penting dari desain kami adalah harga yang murah, karena untuk menarik minat konsumen, dapat diisi banyak barang agar produk yang dibuat mampu menampung banyak barang, agar meja menjadi tidak berantakan, material yang berkualitas agar umur pemakaian panjang dan tahan lama, desain minimalis agar dapat menarik minat konsumen. Untuk konsep alternatif yang tidak terpilih adalah alternatif 2 dan alternatif 8. Untuk alternatif 2 tidak dipilih disebabkan karena terdapat desk tambahan pada bagian samping desk organizer, sehingga ukuran desk organizer menjadi kurang efektif dan akan memakan banyak tempat. Dan untuk alternatif 8 tidak dipilih adalah disebabkan karena USB port digunakan dapat tertarik sehingga mengakibatkan kemungkinan kabel akan terlilit dan menjadi berantakan. Konsep akhir yang terpilih adalah alternatif 1 karena untuk alternatif 1 ini model yang paling efisien dibandingkan dengan model 2 dan alternatif 8. Alternatif 1 ini memiliki USB sehingga pengguna dapat mengisi daya HP mereka ataupun powerbank mereka. Dan sekat pada alternatif 1 ini juga cukup banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kaila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada desain rinci. Desain rinci merupakan rincian dari desain produk kami, yaitu ada desk organizer dibuat menggunakan kayu mahoni yang bahannya kokoh dan juga tahan lama. Lalu desk organizer kelompok kami juga menyediakan USB port yang bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat alat elektronik. Lalu desk organizer kelompok kami juga memiliki 2 sekat berukuran panjang dan 2 sekat berukuran sedang. Lalu juga memiliki 2 rak yang bisa digunakan untuk menyimpan kertas HVS dan juga buku kecil. Dan yang terakhir adalah pada bagian samping desk organizer, terdapat sekat yang bisa digunakan untuk meletakkan botol minuman. Next. Selanjutnya adalah proses manufaktur. Adapun tahap-tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan desk organizer, yang pertama adalah menyiapkan kayu mahoni serta alat bahan, lalu dilanjutkan dengan membuat sketsa, lalu setelah membuat sketsa, kelompok membuat pola pada kayu mahoni, lalu setelah membuat pola, pola tersebut dipotong, lalu menghaluskan part yang sudah dipotong, dan merangkai part yang sudah dihaluskan, dan terakhir melakukan tahapan finishing pada desk organizer. Next. Berikut merupakan video dari proses manufaktur kelompok kami. Lalu ada fitur khusus desain yang merupakan ciri khusus yang dimiliki produk kami, yaitu produk yang dibuat memiliki USB port yang bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat elektronik. Lalu terdapat sekat pada desk organizer yang cukup banyak sehingga dapat menampung banyak barang, dan juga material yang digunakan merupakan kayu mahoni yang terkenal kuat sehingga desk organizer tahan lama dan juga kokoh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aga. Terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini, saya akan menjelaskan hasil analisis eksperimen dan model. Hasil analisis antropometri yang dipertimbangkan adalah tebal telapak tangan dengan persentil 95%. Mengapa kelompok kami mengambil
persentil 95% karena itu adalah ukuran terbesar yang terdapat dalam nilai persentil. Walaupun kami menggunakan 95%, namun telapak tangan orang dewasa belum dapat masuk sepenuhnya. Kedua, hasil eksperimen berhasil dan sesuai dengan ekspektasi. Ketiga, model akhir produk sedikit berbeda dengan rancangan alternatif, dikarenakan jika kami membuat sesuai dengan model pada rancangan alternatif 1, maka biaya yang kami keluarkan lebih dari 100.000, sehingga itu akan memakan kos yang sangat mahal, karena kami menambahkan beberapa part sehingga memakan material yang cukup banyak. Ringkasan, kelebihan Dex Organizer. Kelebihan Dex Organizer kami yaitu memiliki port USB sehingga jika diletakkan pada meja belajar, saat belajar kita tidak perlu membutuhkan sebuah roll kabel untuk kita charging HP, laptop, ataupun apapun. Kedua, terdapat banyak sekat, sehingga kami pengguna dapat menempatkan berbagai barang dan berbagai bentuk pada sekat yang tersedia. Ketiga, ketahanan yang tinggi. Kayu mahoni terkenal dengan ketahanannya yang tinggi jika tidak terkena air, sehingga produk kami dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Pengguna tidak perlu membelinya berkali-kali untuk memiliki Dex yang sama. Nomor 4, bentuk yang estetik. Produk kami memiliki bentuk yang estetik dan cukup bagus diletakkan pada meja belajar. Nomor 5, warna yang natural yang timbul dari serat. Serat mahoni memiliki corak yang sangat indah. Oleh karena itu, mahoni diminati banyak kalangan. Nomor 6, minimalis. Produk kami memiliki bentuk yang minimalis sehingga dapat diletakkan dimanapun secara ringkas. Ringkasan, kuantifikasi sasaran. Pertama, dapat menyimpan lebih dari 10 lembar kertas berukuran A4. Kedua, dapat bertahan lebih dari 2 tahun, bahkan bertahun-tahun jika perawatannya itu sesuai. Nomor 3, ukuran Dex Organizer yang tidak terlalu besar sehingga tidak memakan tempat. Meja kecil pun dapat diletakkan Dex Organizer. Strategi kompetisi yang kami ambil. Pertama, meminimalkan biaya jual, sehingga para pelajar dengan budget minimalis dapat memilikinya. Nomor 2, umur pemakaian yang lama. Nomor 3, tingkat fungsional yang tinggi. Nomor 4, memiliki keunggulan berupa tambahan adanya port USB. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Dadah.